Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 366. Xiaoya menyesuaikan kacamatanya dan berkata, tapi ada banyak orang yang memperhatikanku. Bahkan sekarang, pasti ada orang yang memperhatikan kita. Sejujurnya, saat pertama kali melihat catatan itu, aku sedikit ragu dengan keasliannya. Chen Feng mengerti maksud Xiaoya, dengan banyaknya orang yang mengawasinya, cara dia memilih berkomunikasi adalah dengan cara yang terbuka, hampir tanpa pantangan. Apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan mereka yang mengawasi kita. Tampaknya ini agak tidak masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, semakin rumit masalahnya, semakin sederhana metodenya, semakin efektif. Sulit untuk menghindarinya. Karena kita tidak bisa menghindarinya, sebaiknya kita bermurah hati, selama mereka tidak mendengar apa yang kami katakan. Kedatangannya untuk melindungi Xiaoya sudah menjadi masalah terbuka, dan tidak perlu menyembunyikannya sama sekali. Kini kedua belah pihak ibarat pendekar pedang yang saling berhadapan, tanpa syarat, siapa yang kalah dan siapa yang menang tergantung kemampuannya. Xiaoya sepertinya belum mengerti dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, Su Jiang dan Li Wei menggunakan metode yang sangat rahasia untuk berkomunikasi dengannya. Li Wei, khususnya, sangat sulit dipahami sehingga setiap kali dia muncul, dia terkejut. Chen Feng tidak hanya tidak menghindar dari apapun, tetapi dia juga memintanya datang ke kolam renang untuk mengenakan pakaian renang, yang sungguh aneh. Kami tidak akan membahas ini lagi. Saya datang ke sini malam ini terutama untuk memberitahu Anda rencana saya sehingga Anda dapat bekerja sama dengan saya besok. Chen Feng berpikir sejenak, melihat sekeliling, dan kemudian melanjutkan, besok Anda akan mendapat ujian akademis. Pertukaran. Saya sudah memiliki denah seluruh ruang konferensi besar dan telah melihatnya berkali-kali. Besok selama pertukaran akademik, akan ada tautan di mana Anda harus memberikan pidato. Saat ini, saya akan memiliki seseorang buatlah di sekolah. Sebuah ledakan. Sebuah ledakan. Xiaoya menutup mulutnya karena ketakutan. Chen Feng mengangguk dan berkata, Anda memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa ledakan itu tidak akan melukai siapapun. Pada saat itu, pasti akan ada kekacauan di ruang konferensi. Anda bisa manfaatkan kekacauan ini dan keluar dari sisi kiri podium. Melarikan diri melalui pintu keluar. Ingat, ada tangga segera setelah Anda keluar. Ruang konferensi ada di lantai 2. Ingat, jangan turun, tapi naik ke atas. Aku akan menunggumu di koridor di lantai 3. Setelah aku menerimamu, kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya, serahkan saja semuanya padaku. Xiaoya mengangguk, tapi mengejarnya bibir ragu-ragu. Chen Feng melihat keraguan-raguan Xiaoya dan berkata, Nona Xiaoya, jika Anda punya ide, katakan saja langsung kepada saya. Xiaoya kemudian berkata, ada dua hal yang ingin saya katakan. Pertama, Anda tidak boleh menyakiti orang lain, apalagi ledakan yang kamu sebutkan tidak boleh melukai siswa sekolah. Jangan khawatir tentang ini, aku berjanji. Kata Chen Feng dengan pasti, mengagumi kebaikan Xiaoya. Xiaoya terlihat lebih santai dan berkata dengan sedikit kebingungan, saya tidak mengerti. Begitu kita naik ke atas, bagaimana cara melarikan diri? Begitu ledakan terjadi, mereka yang mengawasi saya pasti akan memantau semuanya, terutama jalan keluar dari sekolah. Logikanya, dia harus melarikan diri selama kekacauan, tetapi Chen Feng memintanya naik ke atas, yang membuatnya bingung. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Nona Xiaoya khawatir, tapi jangan khawatir tentang ini. Saya punya pengaturan sendiri. Tidak masalah jika saya memberi tahu Anda. Saya akan mengirimkan 3 kelompok orang-orang pada saat itu, dan setiap kelompok akan memiliki 2 orang bersamamu dan aku. Mengenakan orang-orang dengan penampilan serupa membantu kita menarik perhatian satu sama lain. Kita tidak perlu melarikan diri untuk saat ini. Sekali 3 kelompok orang ini hampir saling memikat satu sama lain, kita akan tinggal di gedung ini selama sehari, dan aku akan membiarkan mereka orang-orang di luar sana, menyebarkan berita bahwa kita telah melarikan diri, untuk membingungkan mereka. Ketika mereka melonggarkan kewaspadaan mereka, aku akan mengambil kamu keluar dari sekolah. Bagaimana cara menyelamatkan Xiaoya? Chen Feng telah memikirkan masalah ini akhir-akhir ini. Serangkaian rencana segera dirumuskan. Dia pasti tidak akan bisa keluar jika dia terburu-buru masuk,
jadi dia harus berpikir sebaliknya dan tetap bersekolah. Akan lebih aman untuk menunggu sampai beritanya tersebar sebelum meninggalkan sekolah. Tentu saja, prasyarat agar rencana tersebut dapat terlaksana adalah penolong menara pemadam kebakaran yang andal. Kali ini, dia telah menggunakan banyak dari 36 strategi, dan dia pasti bisa membawa Xiaoya dan meninggalkan Melbourne dengan cara yang bermartabat. Xiaoya tiba-tiba menyadarinya, dan ekspresinya benar-benar rileks. Jelas dia sangat puas dengan rencana Chen Feng. Tapi aku tahu kalau di negara A, kecuali negara M, aku akan dibatasi kalau pergi ke negara lain. Aku tidak bisa naik pesawat sama sekali. Jadi bagaimana kita kembali ke negeri naga? Xiaoya bertanya lagi. Memang ini adalah masalah yang paling realistis. Bahkan jika Chen Feng dan Xiaoya berhasil menghindari pengawasan, bagaimana mereka bisa kembali ke kerajaan naga dari Melbourne? Terbang hampir mustahil. Menghadapi masalah ini, Chen Feng terlalu berhati-hati. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Saya punya cara saya sendiri, dan Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Keduanya berbicara sebentar sebelum mengakhiri diskusi terang-terangan ini. Melihat sosok Xiaoya yang pergi dengan anggun, mulut Chen Feng menunjukkan lengkungan yang memabukkan. Dalam perjalanan pulang, hanya membutuhkan waktu 10 menit dengan mobil. Chen Feng berjalan menyusuri tanggul sungai, namun memilih berjalan kaki. Mengendarai angin malam, dia memilah semua yang ada dalam pikirannya. Semakin saya memikirkannya, semakin menarik jadinya. Perjalanan ke negara A ini benar-benar berantakan, tapi tidak apa-apa, semakin kacau semakin baik, kekacauan adalah satu-satunya cara untuk memancing di perairan yang bermasalah. Dia menghisap rokoknya yang terakhir dan menjentikkan puntung rokoknya ke sungai. Guk guk guk. Pada saat itu, telepon berdering. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Huota. Huota adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui nomor internasionalnya. Halo. Orang gila, seorang pria misterius telah memasuki hotel. Sepertinya dia ada di sini untuk mencarimu, tapi sekarang dia akan memasuki kamar gadis kecil dari kerajaan naga. Kata Huota dengan nakal. Senyum Crazy Chen menyipitkan matanya dan mengutuk, seberapa besar orang ini membenciku. Awalnya aku mengira dia tidak akan bisa datang paling cepat besok, tapi dia datang dari belakangku. Sepertinya Huota menyebar berita memang berpengaruh, tapi efeknya datang sedikit cepat. Satu hal lagi, saya merasa sedikit kasihan pada Su Jing. Kesulitan pertama dalam perjalanannya ke negara A harus diselesaikan oleh Su Jing. Huota tersenyum dan berkata, kamu benar. Hanya ada satu penerbangan langsung dari Qincy ke Melbourne dalam sehari, jadi tidak mungkin orang ini mengikutimu. Saya dengan cermat memeriksa penerbangan Qincy ke negara A. Dan menemukan bahwa 7 jam setelah Anda lepas landas, ada penerbangan langsung ke Sydney. Sydney berjarak lebih dari 900 km dari Melbourne. Orang ini seharusnya terbang ke Sydney, lalu pindah dan terbang langsung ke Melbourne. Jadi saya meminta seseorang untuk periksa penerbangan terakhir dari Sydney ke Melbourne, dan benar saja, ditemukan orang yang mencurigakan. Dilihat dari paspor yang dipegang orang tersebut adalah orang Korea, tapi orang Tionghoa Korea, bernama Chow Bai Bai. Chen Feng hanya mengagumi, Huota kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia ingin mengetahui hal-hal ini, tetapi pihak lain cukup bijaksana untuk mengetahui semua informasinya. Ini sangat menyentuh hatinya. Yang lebih mengharukannya adalah Chow Bai Bai ini. Teman baik, jika kita menunda beberapa detik lagi, saya mungkin tidak akan bisa mencapai Melbourne saat ini. Dia baru berada di Melbourne selama lebih dari 10 jam, dan dalam 10 jam ini, pihak lain telah mengikutinya dari Qincy. Ada juga perpindahan pesawat di tengahnya. Ketekunan seperti ini sungguh mengagumkan. Chow Bai Bai. Kenapa nama ini begitu familiar? Gumam Chen Feng, merasa seperti dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Orang Cina dari Korea. Mungkinkah dia? Setelah memikirkannya, ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin dia. 5 tahun lalu, dia membunuh master daftar kejahatan malam di Goryeo, bernama Chow Bai Bai. Tidak hanya membunuh lawan, ia juga memotong lengan kiri dan kaki kanan lawan. Bagaimana orang mati bisa dibangkitkan? Sepertinya kamu sudah ingat siapa pihak lainnya. Huota tertawa. Chen Feng tampak jelek dan berkata, jika itu benar-benar dia, itu akan merepotkan. 5 tahun lalu, dia menduduki peringkat 63 dalam daftar Night Fury. Saya memukulinya hingga cacat dan membunuhnya saat itu, orang ini tidak mati.
Huota segera menjadi tertarik dan berkata dengan heran, kebangkitan dari kematian. Atau dari tangan dewa kematianmu. Chen Feng sedikit bingung dengan alasannya untuk beberapa saat. Untuk mengetahuinya, dia hanya perlu menunggu sebentar untuk melihat apakah Cao ini adalah orang yang dia bunuh 5 tahun lalu. Bab 367. Su Jing keluar dari kamar mandi dengan air dan teratai. Meskipun dia telah berada di departemen perang sepanjang tahun, latar belakang keluarganya telah memungkinkan dia untuk mengembangkan banyak aura aristokrat. Tidak ada wanita yang tidak menyukai kecantikan, ia juga suka mandi bunga harum dan berbaring di sofa sambil mengenakan masker sambil menonton serial TV. Tentu saja, ini semua bersifat pribadi. Di departemen perang, dia adalah wanita yang sangat kuat dan kuat. Karena dia menyukai profesi tentara, dia sangat menyukainya, jadi dia hanya bisa bergabung dengan tentara seperti Mulan, dan sejak saat itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ding ding ding. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu dan membunyikan bel pintu lagi. Su Jing mengenakan piyama dan berjalan menuju pintu. Dia diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah pria ini Chen Feng datang mencarinya? Memikirkan hal ini, dia melepas topengnya dan menegakkan wajahnya. Lalu dia melihat keluar melalui mata kucing itu. Di mata kucing itu, wajah Asia dengan kepala lancip berdiri di depan gerbang. Di balik tangan lawannya, ia terlihat mengantuk, mengenakan jaket Mandarin, dengan tulisan besar, putih, di tengahnya. Siapa yang kamu cari? Su Jing membuka pintu sedikit dan bertanya dalam bahasa Inggris. Dia memandang orang lain dengan hati-hati, orang ini selalu memberinya perasaan aneh. Melihat Su Jing, orang itu juga aneh. Dia menatap Su Jing dan berkata, "Hei, apakah Chen Feng tinggal di sini?" Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Mandarin. Chen Feng. Dia tidak ada di sini. Su Jing juga berubah kembali ke bahasa Mandarin, tetapi sangat tidak ramah. Sungguh membingungkan bagi Chen Feng untuk menemukannya di sini. Mengatakan itu, dia hendak menutup pintu. Namun, saat pintu hendak ditutup, ada tangan yang menyelinap ke celah pintu dan langsung menjepit pintu. Su Jing terkejut dan segera menghentikan kekuatannya, takut jari pihak lain akan terjepit. Pria ini benar-benar sakit, dia sebenarnya pandai dalam Charmen. Ho, ku dengar Chen Feng tinggal di sini. Ada sesuatu yang mendesak yang ingin kutanyakan padanya. Maafkan aku. Jari pria itu terjepit, tapi dia tidak bermaksud terluka sama sekali. Dengan kekuatan yang kuat, dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Kamu. Su Jing dipukul dan terhuyung, dan dia langsung marah. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, pria ini sangat kuat, saat itu dia merasa seperti ditabrak mobil, bukannya ditabrak pintu. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Setelah menderita kekalahan, orang aneh ini membangkitkan semangat bersaing Su Jing. Dengan pisau tangan, dia menebas langsung ke wajah lawannya. Ho, kamu sebenarnya seorang pelatih wanita, jadi aku akan bermain denganmu secara gratis. Orang aneh itu berdiri di sana, masih memegang tangannya di belakang punggung, memandang rendah ke arah Su Jing. Kemudian, dia memiringkan kepalanya ke atas dan langsung memblokir pisau Su Jing. Bagaimana mungkin? Su Jing kaget. Kekuatan pisaunya cukup untuk membelah batu bata. Kok potongan di kepala orang ini terasa seperti ditusuk baja. Benar-benar menjijikkan. Meskipun dia terkejut, ada kemarahan yang menutupinya. Cara orang lain meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia memandang rendah dirinya. Dia tidak bisa menerima ini, jadi dia menurunkan bahunya dan menggunakan penyangga gunung. Ho, ini bajikuan, menarik sekali. Mata orang aneh itu berbinar, dan dia tersandung tubuh Su Jing dengan ujung kaki kanannya. Segera, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengikuti kelembaman Su Jing dan mendorong pinggangnya. Su Jing bersandar di gunung, tetapi tidak hanya gagal mengenai orang aneh ini, tetapi dia bahkan jatuh, mencondongkan tubuh ke depan, dan jatuh tertelungkup. Postur ini, dalam istilah awam, seperti anjing yang memakan kotoran. Keputusasaan putih, berhenti bersembunyi. Kekasih kecilmu ini terlalu lemah untuk bermain dengannya. Cepat keluar. Orang aneh itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi dan berjalan ke dalam ruangan, melihat ke sana kemari, mencari Chen Feng. Namun setelah mencari-cari, Chen Feng tidak ditemukan. Ketika dia kembali ke ruang tamu lagi, dia melihat Su Jing menatapnya dengan mata pembunuh. Orang aneh itu bertanya dengan suara yang dalam, "Hei, di mana Chen Feng? Katakan padaku, jika tidak, aku akan mencuri semua uangmu dan membunuhmu. Kamu monster berkepala runcing, mengapa Chen Gila menemukanmu di kamarku?"
Juga, siapa kekasih kecil bajingan itu? Hanya karena kata-katamu, aku harus membunuhmu hari ini. Tingkat kemarahan Su Jing telah meledak, dan dia menyerang orang aneh itu lagi dengan postur bertarung. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan reputasinya sebagai raja prajurit wanita Tiongkok, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan orang aneh berambut runcing sekalipun? Ho, kalau begitu ayo bermain denganmu dengan serius. Karena kamu kenal Chen Feng, dia pasti ada di dekatmu. Orang aneh itu menjadi sedikit lebih serius dan langsung bertarung dengan Su Jing. Su Jing menggunakan semua keterampilan bertarung yang dia pelajari di Departemen Perang, dan dia sangat ganas dengan semua gerakannya. Dengan aura ganas dan mata merah darah, dia tampak seperti orang yang putus asa. Namun, semua gerakan itu sepertinya tidak berpengaruh pada orang aneh ini. Langkah pria aneh itu tidak bergerak sedikit pun, dan tangannya bergerak dalam sekejap. Dengan gerakan yang tampaknya sederhana, pertarungan gila Su Jing sepenuhnya diblokir. Jelas sekali orang aneh itu tidak menggunakan keahliannya sama sekali. Monster berkepala runcing, berhenti meremehkan orang lain dan ambil tindakan. Kemudahan lawan kembali mengekspos Su Jing. Dia menggunakan jurus spesialnya, tendangan samping berputar di udara. Belum lagi posenya yang cantik. Ho, bagus sekali bagi seorang gadis untuk memiliki metode seperti itu, tapi menyulam kaki dengan tinju dan kaki hanyalah menyulam kaki dengan tinju dan trik, percuma. Orang aneh itu tiba-tiba menatap kosong, dan dengan sarung tangan hitam di tangan kirinya, dia langsung meraih pergelangan kaki Su Jing. Segera, dengan kekuatan yang kuat, Su Jing terlempar ke udara dan terlempar keluar. Su Jing membentur tembok dengan keras dan merasa malu. Dia berbaring di tanah, menatap putus asa ke arah orang aneh berambut runcing di depannya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak bisa menggerakkan lawannya sedikit pun. Kesenjangan ini tidak bisa dia terima. Mungkinkah semua orang di ketentaraan telah berbohong padanya dan asal-asalan? Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan raja prajurit, semuanya tersanjung oleh orang-orang itu karena wajah kakeknya. Sialan. Memikirkan hal ini, dia meninju tanah dengan tangan kanannya. Ho, beritahu aku di mana Chen Gila berada, jika tidak, aku akan mencuri semua uangmu dan mencekikmu sampai mati. Tubuh orang aneh itu berkelebat dan muncul di depan Su Jing dalam sekejap. Dia bahkan menggunakan tangan kirinya yang bersarung tangan untuk mencekik leher Su Jing. Su Jing sangat marah karena kesalahan Chen Feng yang menyebabkan masalahnya. Namun, mulutnya sangat keras, dan dia mengeluarkan suara dari tenggorokannya, saya tidak tahu, temukan sendiri. Orang aneh ini adalah master di level yang sama dengan Chen Crazy, dan dia hanya seorang diri yang benar hanya manusia. Meski dia tidak mau, itulah faktanya. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan mengkhianati Chen Feng, bahkan jika dia membenci Chen Feng. Inilah intinya. Hahaha, kamu adalah gadis yang sangat pemberani. Dalam hal ini, aku tidak keberatan membunuhmu terlebih dahulu, lalu mengambil semua uangmu. Biarkan kamu mati dan menjadi orang miskin. Dia tidak mendapatkannya dari mulut Su Jing. Orang aneh itu sangat kecewa dengan berita tentang Chen Feng dan meningkatkan kekuatan di tangan kirinya. Wajah Su Jing berubah dari merah menjadi putih dalam sekejap, dan saat dia berjuang, ilusi berbintik muncul di kepalanya. Bab 368. Su Jing sudah mulai memutar matanya ke atas dan hampir kehilangan kesadaran. Namun meski begitu, dia tidak memohon belas kasihan. Dia tegak dan dalam keadaan kesurupan, dia menendang kaki lawannya dengan kakinya. Penampilan seperti ini membuat orang aneh sedikit mengaguminya. Orang aneh itu berkata, "Hei, meskipun kamu adalah wanita yang berintegritas, aku tidak pernah memiliki kebiasaan menunjukkan belas kasihan kepada wanita." Dia berkata bahwa dia akan meningkatkan kekuatannya. Su Jing ketakutan. Apakah kamu benar-benar akan mati? Saya pernah membual kepada kakek saya bahwa saya bisa menjelajahi dunia sendiri dengan mudah. Ini pertarungan pertama, apakah lawan pertama akan terbunuh? Pada saat kritis dalam hidup dan mati ini, kilatan cahaya putih datang dari jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kilatan cahayanya sangat tajam dan terbang tepat di depan lengan orang aneh itu. Pedang putih, keputusasaan putih. Melihat senjata terbang dan energi pedang yang tajam, orang aneh itu sangat gembira. Dia melirik pria yang muncul pada waktu yang tidak diketahui, dan dengan hati-hati membuang Su Jing, menghindari serangan pedang putih dengan lengannya. Bila putih itu terbang membentuk lingkaran dan terbang kembali. Berdiri di sana tidak lain adalah Chen Feng, yang menggunakan pedangnya. Ho, keputusasaan putih, kita bertemu lagi. Aku sangat merindukanmu.
Aku merindukanmu setiap hari. Pada saat ini, aku akhirnya melihatmu. Orang aneh berambut runcing itu begitu bersemangat hingga dia menjadi sedikit gila. Matanya berapi-api, dan ketika dia melihat Chen Feng, dia bahkan lebih bersemangat daripada pengantin pria di malam pernikahan. Chen Feng menyipitkan matanya dan terlihat sedikit jelek. Orang ini benar-benar Cao Baibai, Night Fury yang pernah mati di tangannya. Bajunya masih sama, dengan tulisan putih besar di jaket mandarinnya. Masih kebiasaan bicara yang sama, datang dan pergi. Tidak salah lagi, orang ini adalah Cao Baibai. Dia menatap Cao Baibai dan akhirnya bertanya, Cao Baibai, sejujurnya, kamu benar-benar memberiku kejutan. Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku, tapi tidak ada yang pernah hidup kembali dan muncul di hadapanku lagi. Tapi, aku tidak peduli bagaimana kamu memalsukan kematianmu saat itu, karena kamu masih berani menemukanku, aku akan membuatmu mati sepenuhnya kali ini sehingga bahkan Raja Neraka pun tidak akan mampu untuk mengirimmu kembali. Cao Baibai mengangkat kepalanya dan tertawa sepenuh hati. Dia mengertakkan gigi dan berkata, hei, keputusasaan putih, kamu masih sangat sombong. Benar-benar menjengkelkan. Itu juga membuat telapak tanganku gatal. Aku ingin membunuhmu dan menginjak kepalamu untuk melihatmu. Masih bisakah kamu berkata kata-kata tak tahu malu seperti itu? Saya sekarang berbeda dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang Night Fury yang berperingkat lebih dari 70, tapi sekarang, nama saya adalah Steel Cao Baibai. Efektivitas tempurnya tidak lagi sama. Saya menerima penderitaan dan menahan rasa sakit yang sulit dipahami orang biasa, hanya untuk membalas dendam pada Anda. Kamu bajingan, kembalikan 20 juta yuan saya. Cao Baibai momentum di depan bagus, membuat Chen Feng seimbang grogi. Namun saat dia mengucapkan kalimat terakhir, dia hampir membuat Chen Feng tertawa lagi. Awalnya dia tidak ingat kenapa dia bertarung dengan Cao Baibai saat itu, tapi sekarang dia mengingatnya. Di Goryeo, Cao Baibai ini adalah seorang pembunuh yang sangat rakus uang. Dia sangat rakus akan uang sehingga dia sering membunuh orang dengan darah dingin hanya demi sedikit uang. Suatu ketika, dia benar-benar membunuh seorang siswa yang masih bersekolah, hanya demi sedikit uang, dan dia membunuh orang tanpa pandang bulu. Perilaku brutal itu membuatnya marah. Ketika Cao Baibai sedang mendapatkan uang, dia menemukan Cao Baibai dan keduanya sedang bertengkar. Pertarungan itu juga brutal, dia membunuh Cao Baibai di tempat dan memotong lengan kiri dan kaki kanan Cao Baibai. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat bingung. Bagaimana orang mati ini bisa hidup kembali? Alasan mengapa Chen Feng hampir terhibur sekarang adalah karena uang yang dikatakan Cao Baibai tidak sebanyak yang terdengar. Karena yang dikatakan Cao Baibai sebenarnya adalah koin Korea. Setelah mengonversi 20 juta yuan, jumlahnya hanya beberapa ratus ribu yuan. Membunuh siswa yang tidak bersalah demi ratusan ribu orang adalah tindakan yang penuh kebencian. Menyimpan dendam ratusan ribu dolar adalah hal yang konyol. Cao Baibai ini benar-benar orang gila. Setelah beristirahat di tanah beberapa saat, Su Jing akhirnya menghela nafas lega. Dia memarahi Chen Feng di dalam hatinya. Dia mengambil begitu banyak uang dari orang aneh ini. Akan aneh jika dia tidak menyimpan dendam. Tentu saja dia tidak tahu kalau itu hanya koin Korea. Chen Feng berkata, Cao Baibai, jangan bicara omong kosong. Aku khawatir kamu datang kepadaku kali ini bukan hanya untuk membalas dendam, kan? Dia selalu merasa bahwa tujuan Cao Baibai tidak sesederhana itu. Cao Baibai tersenyum dan berkata, hei, kamu benar, aku melihat perintah hadiah estafet yang menarik di tanah suci emas hitam. Target pembunuhannya adalah kamu, keputusasaan putih, dan komisinya adalah 100 juta, yang merupakan angka astronomi. Aku bisa membunuhmu untuk membalas dendam dan masih mendapatkan banyak uang. Ini hanyalah misi pembunuhan yang menarik. Mata Cao Baibai berbinar ketika dia menyebutkan uang. Apakah kamu pembunuh keempat dalam kontrak estafet? Chen Feng bertanya. Cao Baibai mengangguk dan berkata, hei, ya, aku melihatnya relatif terlambat, dan dipukuli oleh beberapa ikan lain-lain. Aku tidak tahu sampai aku pergi ke kerajaan naga bahwa kelompok tentara bayaran mata darah dari kontrak pertama dihancurkan olehmu. Poseidon, pedang kekacauan kontrak ketiga, juga mati di Tiongkok. Sebaliknya, tinju hitam Teron dari kontrak kedua, yang sebenarnya adalah temanmu. Mata Chen Feng segera berubah dingin dan membunuh. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu, bajingan itu, apakah orang yang melukai Teron dengan serius?
Cao Baibai mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Hei, ini benar-benar aku, lalu kenapa? Negro ini sebenarnya belum mati, hidupmu masih cukup panjang. Tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika aku tidak membunuhnya, kontrak pembunuhan keempatku tidak akan berlaku. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan mendapatkan uangnya. Titik. L. Membunuhnya adalah masalah besar. Itu sangat melelahkan dan memakan waktu lama, dan itu hampir membuatku gagal mengejarmu. Masalahnya pada dasarnya telah diklarifikasi. Cao Baibai lah yang dibangkitkan dari Teron yang kalah dan terluka parah. Seperti dugaan sebelumnya, orang ini adalah orang keempat misterius yang menandatangani kontrak pembunuhan. Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa mengambil tindakan. Chen Feng berkata dengan nada menghina, dan mengangkat jari telunjuknya ke arah Cao Baibai. Pria penggerutu uang ini sebenarnya berani melukai Teron secara serius, dan dia harus diserahkan sendiri kepada Raja Neraka hari ini. Ho, aku sudah menunggu momen ini terlalu lama, ayo bergerak. Langkah bersemangat Cao Baibai bergerak sangat cepat, tangan kirinya berubah menjadi cakar, dan dia langsung meraih Chen Feng. Bermain tangkap di depanku seperti bermain pedang di depan Guan Gong. Chen Feng mendengus dingin, dan menggunakan tangan kirinya untuk berubah menjadi cakar dan meraihnya. Kedua cakar itu bertabrakan di udara, dan kekuatan tumbukan yang kuat sepertinya membuat udara di sekitarnya bergetar. Ahaha, setelah orang ini hidup kembali, dia benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Chen Feng diam-diam terkejut. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa menangkap dan bertabrakan dengannya. Cao Baibai ini tidak memiliki kemampuan seperti itu 5 tahun lalu. Tampaknya kuncinya terletak pada sarung tangan kiri. Saat itu, seluruh lengan kirinya dipotong dengan pisau putih. Mungkinkah lengan sekeras baja ini benar-benar tangan mekanis? Bab 369. Lengan Cao Baibai dipotong oleh Chen Feng sendiri. Tapi sekarang, dia menggunakan tangan kirinya untuk melawannya dengan cakarnya. Hanya saja dia dihidupkan kembali, kini bahkan lengan dan kakinya yang terpotong pun sudah benar-benar tumbuh kembali. Ini sungguh sulit dipercaya. Tetapi dengan kontak sederhana ini, Chen Feng hampir yakin. Di bawah sarung tangan putih Cao Bai ada sepasang tangan besi, atau tangan mekanis. Apakah teknologi sudah berkembang sejauh ini? Apakah mungkin memasang prostesis fleksibel seperti itu? Chen Feng sedikit terkejut, dia melihat banyak hal luar biasa pada diri Cao Baibai. Ho, keputusasaan putih, aku tidak bisa menahan penangkapanmu 5 tahun lalu, dan sekarang bagiku tidak lebih dari itu. Cao Baibai menjadi bangga pada dirinya sendiri setelah memblokir tangan genggaman Chen Feng. Dalam pertempuran tahun itu, keterampilan bergulat dan mematahkan otot dan tulang Chen Feng menyebabkan kerusakan berulang pada otot dan tulangnya, yang hampir menjadi mimpi buruk baginya. Tapi sekarang, dia tidak lagi takut dengan penangkapan Chen Feng, dan bisa bertarung secara seimbang dengan cakarnya. Aku ingin melihat apa yang ada di balik sarung tanganmu. Chen Feng menyipitkan matanya, menggeser langkahnya, dan berbalik ke sisi kiri Cao Baibai. Kemudian dia mengaitkan tangan Cao Baibai dengan dua jari tangan kirinya, lalu meluruskan lengan Cao Baibai, mengambil palu godam dengan tangan kanannya dan menghancurkannya. Lipat menjadi 2 ke atas dan ke bawah, Tuan melipat wilayahnya. Ho, ini bajikuan lagi, tapi aku sudah mengambil tindakan pencegahan sejak lama, jadi aku tidak akan menderita lagi. Cao Baibai tersenyum sinis, dan kemudian, tangan kiri yang terjerat dengan Chen Feng tiba-tiba mencicit mengeluarkan suara mekanis. Segera, pemandangan luar biasa terjadi. Tangan kirinya, Cao Baibai, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat seperti bor. Dia berbalik 3 atau 5 kali dalam satu arah. Ini. Chen Feng segera mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan dengan cepat menghentikan serangannya. Namun tangan kirinya dikencangkan oleh pihak lain dan tidak bisa ditarik keluar. Itu juga dirotasi oleh rotasi lawan. Untuk melakukan ini beberapa kali, lengan Anda harus dipatahkan. Segera setelah itu, Chen Feng menendang kakinya, seperti balet angsa kecil yang menari, dan dengan cepat berputar ke arah lengan Cao Baibai. Pinggangnya seperti motor listrik kecil, menggerakkan lengannya dengan kecepatan penuh. Begitu saja, lengan Cao Baibai berhenti, tapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, lengan Cao Baibai mulai berputar. Ho, kamu benar-benar orang gila yang menakutkan. Melihat ini, Cao Baibai hanya bisa berinisiatif melepaskan tangan Chen Feng dan mundur selangkah. Tubuhnya langsung meledak dengan gaya rotasi,
dan kecepatan rotasinya bisa menyamai kecepatan tangan robot, sungguh tak terbayangkan. Chen Feng mendarat dan segera menjabat tangan kirinya. Pergelangan tanganku sedikit terpelintir tadi, tapi tidak ada yang serius. Tapi dia lebih yakin lagi kalau tangan Cao Baibai adalah tangan mekanik. Su Jing berdiri di dinding dengan mulut sedikit terbuka, memperhatikan pertarungan kedua pria itu dengan saksama. Beberapa putaran sederhana telah membuatnya tercengang. Kekuatan kedua orang ini telah melampaui pengetahuannya tentang batas-batas tubuh manusia. Hal ini membuatnya, Ratu Prajurit Wanita Kerajaan Naga yang dulunya bangga, menderita pukulan 10.000 poin di hatinya. Tatapan Chen Feng secara tidak sengaja tertuju pada kaki kanan Cao Baibai. Diam-diam dia bertanya-tanya, mungkinkah kaki kanan Cao Baibai juga merupakan kaki mekanis? Ini terlalu salah. Banyak informasi di dunia saat ini bersifat transparan. Tidak ada negara yang memiliki teknologi canggih yang mampu memproduksi kaki palsu yang bisa bergerak bebas. Jadi apa yang terjadi pada Cao Baibai? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia jadinya. Dia memutuskan untuk menjadi kejam dan, tidak peduli rahasia apa yang disembunyikan pihak lain, dia hanya perlu menjatuhkan pihak lain, melepas sarung tangan dan sepatunya dan mempelajarinya, dan kemudian dia akan tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mengambil keputusan, matanya langsung menjadi tajam. Mengulurkan tangan kanannya, pedang putih itu jatuh langsung ke telapak tangannya. Hohokan. Kamu harus menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, itulah yang membuatnya menarik. Mata Cao Baibai berbinar ketika dia melihat Bai Ren, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Keduanya langsung saling berhadapan, sama-sama memegang postur garang namun tidak berani bergerak. Tekanan yang mencekik membuat Su Jing, yang menyaksikan pertempuran dari samping, menelan ludah secara tidak sengaja. Boom! Tiba-tiba, mereka berdua menyerang secara bersamaan. Di tangan Cao Baibai, ada tongkat pendek, dan dia bertarung dengan Chen Feng. Gerakan kedua pria itu sangat ganas dan sangat cepat, udara dipenuhi petir dan batu api, dan suara, bang-bang, dipenuhi dengan benturan senjata. Su Jing benar-benar tercengang. Pertarungan macam apa ini? Kedua belah pihak bergerak sangat cepat sehingga matanya tidak bisa mengikuti. Kecepatan yang menakutkan, gerakan yang menakutkan, dan aura menakutkan yang terpancar. Itu semua adalah keberadaan yang tidak pernah dia bayangkan. Perlahan, setetes keringat dingin menetes dari sudut alisnya. Bang! Setelah 3 menit serangan dan pertahanan terus-menerus, tongkat pendek Cao Baibai tiba-tiba terputus. Bagaimanapun, senjatanya jauh lebih rendah daripada senjata genggam Chen Feng. Mati! Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Feng melompat tinggi, memegang pedang putih di tangan kanannya, dan mengayunkannya ke bawah tanpa syarat. Saat Cao Baibai hendak menghindar ke samping, dia melihat sudut mulut Chen Feng berputar dan pedang putih di tangan kanannya menghilang. Tiba-tiba, sebilah pedang putih muncul di tangan kiri Chen Feng. Ini sulit dipahami lagi. Bukalah untukku. Aku ingin melihat apa yang telah kamu gunakan untuk melawan perangkat selama ini. Bilah putih di tangan kirinya segera menebas dari bawah ke atas dengan gerakan yang tajam. Sasarannya adalah tangan kiri Cao Baibai. Ho, ini sangat keji dan berbahaya. Cao Baibai tidak punya ruang dan tempat untuk bersembunyi. Pedang putih itu membelah sarung tangan hitamnya. Sepotong logam putih keperakan segera bocor. Cao Baibai mundur 3 langkah sebelum berhenti. Dia mendengus dingin dan berkata, hahaha, dalam hal ini, tidak ada yang disembunyikan. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat wajah asli dari Iron Cao Baibaiku. Saat dia berbicara, dia melepas sarung tangan yang rusak. Benar saja, itu adalah lengan yang terbuat dari logam putih keperakan, seperti aslinya. Jika bukan karena perbedaan warna, itu akan seperti aslinya. Su Jing tampak terkejut, apakah dunia ini benar-benar memiliki teknologi canggih? Bagaimana Anda bisa membuat tangan robot yang realistis untuk manusia? Ini sungguh mengerikan. Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap tangan Cao Baibai dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Logo itu. Aku melihat lingkaran hitam berputar di belakang lengan robot, seperti logo, terukir di atasnya. Pola logonya dalam dan jauh, dengan pesona aneh yang membuat orang takut dan mendambakannya. Cao Baibai, kemana saja kamu selama ini? Ekspresi Chen Feng menegang dan dia bertanya. Cao Baibai juga melihat sekilas tanda hitam di punggung tangan robot itu, dan berkata sambil tersenyum, hahaha, itu memang keputusasaan putih. Kamu juga mengenali tanda ini, yang mengejutkanku. Jika aku tahu lebih baik, aku belum menunjukkannya. Tetapi karena kamu tahu simbol ini,
kamu juga tahu apa artinya. Apakah kamu takut? Bab 370. Chen Feng tidak berbicara, tetapi berpikir keras. Ia memang pernah melihat tanda ini, dan bisa dikatakan ia tidak akan pernah melupakannya. Mengatakan bahwa dia paling dekat dengan kematian dalam hidupnya terkait dengan tanda ini. Peluang terbesar juga terkait dengan tanda ini. Dapat dikatakan bahwa karena kemunculan simbol inilah dia tiba-tiba menjadi orang kuat yang memandang rendah dunia. Itu bahkan membuatnya memahami beberapa rahasia tentang dirinya. Simbol itu sebenarnya melambangkan lubang hitam. Awalnya, aku tidak bisa memahami rahasia tangan robot Cao Baibai, tapi sekarang sepertinya masuk akal. Matanya berputar, dan tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat. Cao Baibai, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Ekspresi Chen Feng tiba-tiba berubah, dan aura tegangnya menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan senyuman lugas. Perubahan ini tiba-tiba membingungkan Cao Baibai. Cao Baibai menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, "Hei, beritahu aku apa yang terjadi dulu." Chen Feng kemudian berkata, "Saya orang yang sangat patriotik. Sejujurnya, kunjungan saya ke negara kali ini untuk mewakili kerajaan naga telah datang untuk menyelesaikan misi penting. Misi akan segera dilaksanakan. Siapa yang menyangka orang sepertimu ini datang ke sini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan antara aku dan kamu, tapi ada satu hal. Yang pasti pertarungan ini akan lebih tragis dari 5 tahun lalu, jadi biarpun aku mengalahkanmu, aku pasti akan terluka, lumayan banyak. Kalau begitu, aku tidak akan bisa untuk menyelesaikan tugas selanjutnya. Karena lawan yang akan kuhadapi adalah eksistensi yang setingkat denganmu. Jadi, aku punya ide. Bisakah dendam antara kau dan aku ditunda selama 3 hari? Setelah saya menyelesaikan tugas, saya bisa bertarung dengan Anda lagi, dan memiliki pertarungan yang sengit. Jika Anda menang, Anda dapat mengambil kepala saya dan pergi ke tanah suci emas hitam untuk menukar uang." Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Cao Baibai tidak berkata apa-apa, tapi Su Jing yang terluka itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Chen Feng, Raja Prajurit omong kosong macam apa kamu ini? Bagaimana kamu bisa memberitahu orang lain tentang misi nasional dengan begitu mudah?" Chen Feng tertawa dan berkata, "Su Jing, bisakah kamu diam? Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu." Dia mengutuk dalam hatinya, wanita bodoh ini berbicara begitu banyak omong kosong, bagaimana dia bisa memahami pikirannya. "Chen gila, kamu adalah seorang pengecut yang takut mati. Saya dapat melihat bahwa kamu tidak dapat mengalahkan monster runcing ini, jadi kamu ingin menggunakan strategi penundaan untuk melarikan diri. Bah, kamu pengecut, keluar dari sini. Saya, Su Jing, akan menghadapinya." Su Jing, dia jujur dan tegas. Dengan momentum seperti itu, dia ingin menenggelamkan Chen Feng dalam air liurnya. Chen Feng benar-benar terdiam dan menghela nafas secara diam-diam. Wanita konyol ini, lupakan saja, sikap ini sebenarnya baik. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Jing, Cao Baibai sangat senang. Setidaknya, di mata Su Jing, Chen Feng tidak bisa mengalahkannya. Dia menyentuh kepalanya, berpura-pura serius, dan berkata, "Hei, keputusasaan putih, jangan mempermainkanku, hari ini adalah hari pertarungan yang menentukan antara kamu dan aku, kamu tidak bisa melarikan diri. Bagaimana kamu bisa mengandalkan beberapa kata? Beri saja Chen Feng 3 hari untuk bernapas, dia tidak bodoh." Tapi Chen Feng menganggapnya bodoh dan terus tertawa, "Jangan terburu-buru menolak, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Saya meminta Anda menunggu saya selama 3 hari, tidak dengan sia-sia. Kamu tidak mau? Jadi mari kita tunggu 3 hari, saya akan memberi Anda angka bulat dalam 3 hari, 10 juta dolar AS. Selama Anda menunggu saya selama 3 hari dan biarkan saya selesaikan tugas ini, saya akan memberi Anda 10 juta dolar AS. Dan setelah 3 hari, Anda masih bisa melakukannya. Lanjutkan menyelesaikan kontrak pembunuhan Anda di Tanah Suci Emas Hitam, dan saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menunggu Anda dan melawanmu sampai mati. Meskipun kamu dan aku punya dendam, kita tidak ketinggalan jauh dalam beberapa hari ini. Mengapa kita tidak bisa bergaul dengan uang?" Cao Baibai sangat rakus akan uang. Apakah dia bisa sukses tergantung pada apakah gimmick 10 juta dolar AS itu cukup besar. Su Jing benar-benar bingung di pinggir lapangan. Mungkinkah Chen Feng benar-benar takut dia dan Cao Baibai akan kalah, dan dia juga mengutamakan negara, jadi dia berpikir untuk menggunakan uang untuk mengulur waktu. Namun, rasanya aneh saja. Lagi pula,
Dari mana Chen, orang malang yang gila itu, mendapat 10 juta atau dolar AS? Cao Baibai memenuhi reputasinya sebagai orang yang rakus akan uang. Ketika dia mendengar tentang 10 juta dolar AS, matanya tiba-tiba berbinar. Sekarang hatinya sangat bingung. Di satu sisi, kebenciannya terhadap Chen Feng telah diredam dan disiksa selama 5 tahun. Kini ia akhirnya menemukan Chen Feng dan memintanya untuk menyerah untuk sementara waktu. Sungguh mustahil. Tapi coba pikirkan lagi, itu 10 juta dolar AS. Meskipun akan ada 100 juta lagi biaya pekerjaan yang bisa didapat di masa depan, bagaimana seseorang yang hidup di dunia ini bisa merasa uangnya terlalu sedikit? Jika Anda tidak menghasilkan uang, Anda bodoh. 10 juta dolar AS dalam 3 hari, ini hal yang langka. Semakin Cao Baibai memikirkannya, semakin gatal hatinya. Akhirnya dia tidak bisa menahannya. Jantungnya berdetak kencang. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Feng, "Hei, jika kamu benar-benar bisa menemukan 10 juta, saya akan mempercayai Anda dan memberi Anda waktu 3 hari. Saatnya menyelesaikan tugas. Dalam kehidupan ini, orang hidup hanya demi uang. Kebencian dan semua itu hanyalah obsesi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang." Chen Feng diam-diam senang dan diam-diam berhasil. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan menelepon." Panggilan itu dilakukan ke Huota. Keduanya mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Setelah beberapa saat, Huota masuk ke kamar bersama 4 pria berjas hitam, memutar tubuh anggun mereka. Dia tersenyum sangat menawan dan berkata, "Orang gila, apa yang terjadi? Siapa pria berkepala lancip ini?" Meskipun dia sudah tahu bahwa orang ini adalah Cao Baibai, dia dengan sengaja menanyakan lebih banyak pertanyaan. Chen Feng berkata, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Cao Baibai, yang pernah menduduki peringkat 70-an dalam daftar Night Fury. Dia adalah karakter yang kejam. Sekarang, dia telah kembali ke dunia dan datang untuk membalas dendam dari saya." Huota berkata sambil tersenyum, "Wow, ternyata Tuan Cao Baibai. Saya sudah lama mendengar nama Anda." Cao Baibai sangat senang dipuji oleh kecantikan yang menakjubkan seperti Huota. Dia mengangguk dan berkata, "Hahaha, terima kasih atas pujianmu, aku ingat. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ngomong-ngomong, di surat kabar internasional, kamu dikenal sebagai Nona Api Menara Keinginan. Apakah kamu berani membuka tambang emas secara pribadi? Kamu juga berani mengatur pasukanmu sendiri dan menembaki pemerintah daerah dengan roket. Sungguh pahlawan. Sayang sekali dia ditangkap oleh kedua pemerintah saat transaksi luar negeri dan langsung diserahkan kepada Mahkamah Internasional untuk diadili. Saya benar-benar tidak menyangka. Suatu kehormatan melihat Nona Huota di sini. Ngomong-ngomong, di mana pagoda Nona Huo akhirnya dipenjara? Dan bagaimana dia dibebaskan?" Chen Feng berpikir dalam hati, Cao Baibai ini tahu segalanya tentang pagoda Huo. Ini bagus, ini akan bermanfaat untuk apa yang Anda lakukan selanjutnya. Huota tersenyum menawan dan berkata, "Maaf, Tuan Cao Baibai, itu rahasia." "Baiklah, mari kita bicara tentang saling memuji dan bertanya satu sama lain nanti." Chen Feng menyela mereka berdua dan berkata kepada Huota, "Nona Huota, saya ingin Anda meminjamkan saya 10 juta dolar AS, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda segera setelah saya kembali ke Kerajaan Naga. Bagaimana menurut Anda?" "Itu saja." Mata indah Huota melintas, dan kemudian dia bahkan tidak memikirkannya. "Keluarkan cek dari tasmu." Dia menyerahkan cek itu kepada Chen Feng dan berkata, "Cek itu untukmu, kamu bisa menulis apapun yang kamu mau. HSBC, kamu bisa menariknya di hari yang sama." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.